Kembali di Devilicious Official Channel. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan suatu apapun, selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Ini adalah video lanjutan dari preview video yang kemarin. Dan center apa yang akan kita ulas pada hari ini? Yuk, intip dulu sebentar. Konvoy S21B ini adalah seri keluaran terbaru dari Konvoy untuk edisi series pengembangan seri berikutnya dari Konvoy S21A. Dan khusus untuk Konvoy S21A sendiri saya tidak pernah membuat ulasan atau membuat review, apalagi melakukan eksplorasi terhadap Konvoy S21A. Kenapa? Karena memang saya lihat ketika pertama kali rilis S21A ini hanya ada satu varian dengan menggunakan OP reflektor, dan memang spare part untuk SMO reflektornya waktu itu belum ada. Kalau sekarang sudah dirilis SMO reflektor untuk S21A. Nah, ketika pertama preview dari host S21B ini muncul, saya sekilas langsung melihat begini. Oh, oke, itu integrated head. Berarti ada pengembangan transisinya S21A yang masih menggunakan round pill ke S21B yang sudah menggunakan integrated head. Ini saya berpikir bahwa S21B ini benar-benar lebih sip dari segi performa. Karena saya tidak pernah menggunakan Konvoy S21A sama sekali ya, sama sekali. Jadi saya belum tahu seperti apa beamshot profile dari Konvoy S21A. Ketika S21B ini beneran dirilis, saya beli versi standarnya adalah dengan SST 40 ya, dengan SST 40 dan dengan driver upgrade yang baru. Ini versi Biscotti dengan 12 grup dan 55 mode. Nah, ini kita mulai dari sisi positifnya dulu. Semua itu harus mulai dari yang positif dulu, negatifnya belakangan nanti ya bos ya. Jadi sisi positifnya apa dari Konvoy S21B ini? Pertama, dia jelas menggunakan integrated head sekarang. Ini adalah pengembangan yang berbeda dari Konvoy S21A yang masih menggunakan round pill. Kedua, driver yang dipasang untuk sekarang menggunakan Biscotti firmware, bukan 4 mode lagi. Jadi dengan 12 grup totalnya 55 mode. Dan khusus untuk driver Biscotti yang versi baru ini ampere outputnya dia efektif di 6 ampere, dan itu benar real pengukurannya. Kalau sebelumnya yang 4 mode yang dibilang 6 ampere outputnya, itu hasil pengukurannya dia di angka 5, sekian ampere. Dan itu mereka nggak bohong sih sebenarnya, karena di spesifikasinya itu ditulis bahwa 6 ampere maksimal. Jadi mereka nggak salah kalau hasil pembacaannya adalah 5, sekian. Tapi kalau untuk yang Biscotti versi baru ini dia outputnya real di 6 ampere. Ini pengukuran saya ambil maksimal dengan baterai 21700 Samsung 40T ya. Terus yang ketiga, sisi positifnya, bentuk dari Konvoy S21B ini secara desain futuristik banget. Jadi dia mengcopy desain bodinya Konvoy S11 dan ini dipasang untuk Konvoy S21B. Nah, sisi negatifnya apa? Jadi karena sebelumnya saya belum pernah sama sekali menggunakan Konvoy S21A, otomatis saya belum tahu beamshot profilnya seperti apa. Dan ketika unit ini saya nyalakan, ternyata ini spillnya terlalu luas untuk edisi series. Memang benar kita butuh spot yang lebih besar dan spill yang luas, tapi
Kalau yang ini modelnya dia spotnya terlalu lebar, spillnya terlalu lebar, spotnya juga terlalu lebar, sehingga kalau kita gunakan di jarak sekitar di bawah 50 meter is oke lah, nggak ada masalah. Tapi di atasnya itu, terlebih lagi kalau kita mendapatkan sebuah area gang atau jalan atau yang kanan kirinya ada objek, itu akan susah bos. Karena begini, kita buat ilustrasi secara 3D-nya ya, secara 3D-nya. Jadi misal di sini ini ada tembok-tembok rumah, terus yang di sini ada pohon dan sebagainya. Dengan posisi sebuah area yang seperti ini, ketika spot ini terlalu lebar, ini spotnya terlalu lebar dan spillnya lebih lebar lagi, lebih luas lagi. Yang ada di sini di bagian kanan kiri ini akan lebih terang. Ini akan lebih terang, dan bagian spotnya yang jelas target objek yang kita cari kan ada di sini nih. Ini objeknya ya yang mau kita sorot. Ini spot yang ada di tengah ini justru dia lebih redup. Jadi kosong gitu, spotnya jadi kosong. Karena apa? Karena terlalu lebar. Nah, dari hasil tes yang saya lakukan pertama itu, saya langsung breakdown unitnya. Kenapa kok bisa seperti ini gitu loh? Kenapa kok bisa seperti ini? Dan setelah saya bongkar ternyata ukuran reflektornya itu sama persis dengan konvoi S21A. Ukurannya baik diameternya ataupun kedalamannya sama persis dengan konvoi S21A. Ini aja udah pakai SMO reflektor, apalagi konvoi S21A yang menggunakan OPLY reflektor. Dari sini makanya saya baru bisa merasakan kegalauan para pengguna S21A. Damn. Padahal harapan atau ekspektasi saya terhadap si konvoi S21B ini, karena sebelumnya ini Mantarai sudah merilis seri Mantarai S21, dan di sini saya mendapatkan reflektor yang ukurannya dia lebih dalam daripada reflektor yang dipakai oleh konvoi S21B ini. Ini sama loh, ukuran bezelnya sama, ukuran lensanya sama. Oke, kita breakdown langsung saja. Oke, dia sudah keluar. Aduh. Nah, bisa dilihat ya. Dari sini bisa dilihat ya. Padahal saya berharapnya paling enggak S21B ini menggunakan reflektor dengan dimensi ukuran yang sama seperti ini. Jadi dia lebih dalam. Kalau dia bisa seperti ini, bisa menggunakan reflektor yang seperti ini, wah, S21B ini bakal jadi benar-benar jadi jawaranya untuk center edisi. Karena apa? Spotnya jadi bisa lebih solid. Jangkauan throw-nya dia juga pasti akan lebih jauh. Nah, dia menggunakan reflektor yang sama dalamnya dengan konvoi S21A, dan reflektor yang digunakan pada S21B dan S21A ini sama persis tingginya dengan reflektor yang digunakan pada konvoi S2 Plus. Aduh. Bedanya dia lebih, diameternya lebih luas. Nah, permasalahannya adalah begini. Ketika menggunakan reflektor yang lebih luas, lebih gede diameternya, tapi dalamnya tetap sama, otomatis dia spillnya jadi lebih besar, spotnya juga lebih besar. Jadi di sini sekarang saya bisa bilang bahwa settingan untuk SST 40 di konvoi S2 Plus itu jauh lebih bagus spotnya daripada konvoi S21B yang menggunakan SST 40. Serius ini. Dan kita akan lihat ya, ini fisiknya sama loh, sama persis konvoi S21B dengan Mantarai S21. Nah, ini akan kita pasang seperti apa perbedaannya.
yang saya maksud tadi, dengan mana yang spil yang terlalu lebar, mana spot yang terlalu besar. Sehingga ini pengaruhnya gede banget ini bos, pengaruhnya gede banget. Kita pasang dulu reflektornya, terus kita pasang kacanya. Oke, kita tes nih dengan jarak pengukuran yang sama, bisa dilihat ya. Oke, kita ambil jarak pengukuran yang sama. Nah nih, ini spot dan ini spill. Ini lingkaran yang paling luar nih spillnya. Ini dengan dimensi ukuran size yang sama, diameter reflektor yang sama, tapi beda dalamnya. Akhirnya dia jadi luas, lebih luas dia spillnya dengan posisi spot yang sama. Spot yang sama, dan ini sudah saya rubah. Ini saya sudah rubah karena saya tidak mendapatkan, saya tidak puas dengan settingan SST 40 bawaan dari unitnya. Karena ini, jadi ketika Anda menyorot sebuah target dengan kondisi area yang seperti yang di ilustrasi yang saya buat tadi, otomatis dia spillnya bagian yang samping-samping ini dia akan lebih terang, dan justru bagian spotnya di objek yang kita sorot ini akan lebih redup karena dia terlalu menyebar. Jadi ini kalau Anda pakai di jarak di bawah 50 meter nggak ada masalah, atau Anda hanya memakai di tempat yang loss, maksudnya loss itu tanpa ada sisi kanan dan kiri yang menutupi target. Seperti kalau kita ngeset atau ngetes center di outdoor itu nggak ada masalah. Tapi kalau Anda gunakan di kondisi yang seperti ini nggak akan efektif S21B ini untuk di jarak di atas 50 meter. Kalau di bawah 50 meter is oke, masih layak lah, masih worth it. Makanya ini kemarin saya melakukan eksplorasi ketika saya tidak puas dengan beam shot profile yang bawaan SST40, makanya saya ngetes S21B ini kan keluar dua varian. Yang pertama adalah versi SST40 dan yang satu lagi dengan menggunakan Osram CUL PM1TG. Nah, kemarin karena saya tidak puas dengan hasil beam shot profilnya dari yang versi SST40, akhirnya saya lengserkan SST40 dan saya pasang Osram CUL PM1TG. Beberapa ulasan dari orang yang sudah membeli Convoy S21B dengan versi CUL PM1TG ini memberikan ulasan bahwa dia heating so fast gitu loh. Jadi terlalu cepat panas. Dan ini yang saya rasakan juga sama. Dia terlalu cepat panas untuk pemakaian di high mode-nya. Akhirnya saya rubah lagi, saya nyari spot yang benar-benar bisa bagus. Malah ketemunya posisi dengan driver yang sama, tapi harus saya drop. Karena apa? Karena semua LED, namanya LED itu semua seri ya, dia memiliki yang namanya titik jenuh. Bila mana kondisi titik jenuh itu bisa tercapai, jadi LED semua seri itu rata-rata dia bisa bekerja atau performnya maksimal di suhu antara maksimal ya, antara 60 sampai 70 derajat Celcius. Makanya untuk ATR atau temperatur kontrol mereka berpatokan pada 55 derajat Celcius. Jadi si LED ini sebelum mencapai titik jenuhnya, suhu titik jenuhnya, dia sudah step down. Jadi LED performnya tetap bisa maksimal. Nah, dengan kondisi driver yang baru, versi Biscotti yang baru ini, dia real angka pengukurannya ada di 6 ampere. Ya, jadi ketika dinyalakan spotnya bagus, lama-lama dia memudar, bukan tambah terang tapi tambah redup. Nah, hampir sama kondisinya dengan ketika overcurrent. Cuman kalau untuk overcurrent dia jelas sudah langsung lari ke warna biru, tint warna cahayanya bablas. Itu bisa jadi karena dia overcurrent, bisa jadi karena dia terlalu panas, terlalu cepat
panas. Ini pengaruh dari hose biasanya. Kalau terlalu cepat panas itu pengaruh dari hose. Hose-nya kurang bagus bahannya, atau mungkin dipasang untuk ke hose yang menggunakan round pin, bukan sistem integrated, dan drivernya menggunakan ampere tinggi. Bisa jadi seperti itu. Nah, balik lagi ke sini ya. Saya harus melakukan dropping atau kita downgrade output di drivernya. Jadi ini saya sampel saya ada. Ini adalah drivernya Convoy yang menggunakan 4 mode hijau ya. Warna hijau menggunakan 4 mode. Jadi saya melakukan penggantian terhadap resistor yang ada di sini. Ini saya naikin nilainya. Sehingga saya dapat ampere ideal dengan menggunakan baterai 21700 Samsung 40T. Itu seperti pengukuran yang ada di preview video yang kemarin, dan itu kita mendapatkan beam shot profile yang sempurna, kita mendapatkan tint warna cahaya yang sempurna, dan kita mendapatkan long lasting performance juga. Jadi ketika dipakai di high mode ya dia nggak cepat panas gitu loh. Nah, ini saya masih mau ngetes juga nanti seperti apa hasil beam shot profilnya dari Convoy S21B yang di downgrade driver dengan output 5 ampere. Yuk kita cek.